Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul kirim. Kepada ibu jamaah majelis ilmu, majelis ta'lim di hari Jumat Masjid Agung Al-Azhar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, sehingga pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita semua untuk berada di masjid ini, di Masjid Agung Al-Azhar ini, dalam rangka insya Allah kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kajian-kajian, melalui ikut tadarus Al-Quran, memahami isinya, dan insya Allah kita berupaya untuk dapat mengamalkannya. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan insya Allah sampai kepada kita yang masih berpegang terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan lanjutkan pada hari ini, pagi hari ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 35, ya. Surah Al-Baqarah ayat 35. Nanti referensinya kita lihat, yang pokok adalah kitab Tuhfatul Tafasir, tafsirnya. Nanti kita akan lihat di kitab tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, dan tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana penafsiran para mufassir, khususnya Imam mufassir ini, tentang surah Al-Baqarah ayat 35, ya. Silakan dibuka Al-Qur'annya, terjemahannya, silakan dibuka surah Al-Baqarah 35. Apa tema yang kita hari ini ingin ketahui, ya, di surah itu? Yaitu Nabi Adam alaihi salam menetap di surga. Nah, bahasanya menetap di surga. Tidak hanya Nabi Adam, juga istrinya, ya, istrinya. Nah, di sini berarti kita akan kupas apa arti menetap, maksudnya di surga, ya. Terus kemudian surganya surga yang mana, gitu ya. Apakah surga yang kita nanti akan masuki? Kemudian siapa istrinya? Ya, istrinya siapa namanya? Kemudian kenapa disebut Hawa, gitu ya? Nah, kemudian pohon yang tidak boleh didekati itu adalah pohon apa? Itu kenapa dilarang, gitu ya? Dan kemudian ujungnya adalah ayat ini pesannya bahwa semua orang mukmin tidak boleh melakukan kezaliman. Ya, jadi itu temanya pada hari ini, insyaallah. Kita niatkan baca kita untuk semata-mata ridho Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan baca ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة
وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Sadaqallahul azim. Baik, kita artikan Bapak Ibu ya. Wa qulna, qala yaqulu qulna, qul ya, katakan wa qulna, kami berkata. Wa qulna, kami berkata. Siapa yang berkata? Allah. Allah berkata atau berfirman ya. Ya Adam, ya Adam, wahai Adam, wahai Adam. Berarti tidak ada perbedaan ya tentang siapa yang dijadikan khalifah itu. Sudah jelas namanya Adam. Ya, namanya Adam. Wahai Adam. Uskun. Uskun itu mendiami, menetapi, tinggal. Itu uskun. Tinggallah, diamilah gitu ya. Atau menetaplah. Uskun. Anta, engkau, atau dalam bahasanya diamilah oleh kamu, wa zaujuka, dan istrimu, wa zaujuka, dan istrimu, al jannata, surga ini. Uskun tadi apa artinya? Diamilah ya, menetaplah. Kalau kita namanya tinggal ya, tinggallah gitu. Tapi kalau tinggallah seperti meninggalkan ya. Tapi namanya menetap, menetap. Anta, engkau, wa zaujuka, dan istrimu, zaujuk. Zauju itu istri, pasangan, kamu, munya siapa? Nabi Adam. Al jannata, surga itu. Surga ini ya. Wakula, dan makanlah minha, dari surga itu, rogodan, berbagai macam, banyak makanan. Makanannya banyak ya. Rogodan, banyak juga baik. Itu namanya rogodan ya Bu. Haitsu syi'tuma, di mana saja yang kamu sukai. Disuruh tinggal, disuruh untuk memakan semua berbagai macam makanan yang banyak dan baik. Syi'tuma, apa yang kalian berdua mau gitu ya, atau disukai. Wala taqraba hadhihi syajarah, wala taqraba, dan janganlah engkau mendekati syajarah, pohon ini, pohon ini ya. Nah, itu namanya pohon apa? Pohon ini ya. Kalau sekarang kita sering mendengar namanya pohon khuldi. Nah, gitu ya. Apakah betul tidak namanya pohon khuldi ya? Fatakuna, kalau kalian berdua mendekati pohon ini, fatakuna, maka kalian berdua termasuk minaz zalimin, orang-orang yang zalim. Nah, kalau kita lihat ayat ini, ada perintah, ada larangan. Ada yang harus dilakukan, ada yang harus ditinggalkan. Ya gitu ya. Jadi setiap ada perintah, nah pasti di situ memang ada apa? Larangan. Tidak semua makanan di dunia ini dimakan. Tidak kan? Ya Bu? Nah, ada yang dilarang. Larangannya apa saja? Babi, ya? Apalagi? Bangkai. Apalagi? Yang disembelih, ya bukan karena Allah, yang dicekik, ya kan?
kemudian yang di apa lagi, yang dibanting ya, nah, yang tidak disembelih lah itu. Nah, berarti ada perintah untuk memakan, ada juga larangan. Nah, di sini juga sama. Nah, berarti ayat ini bermakna nanti luas, sangat luas sekali. Tapi menariknya Bapak dan Ibu, sini kita akan bahas arti dari mendiami itu apa? Mendiami ya. Uskun itu apa? Ya, kemudian zauj itu apa? Kenapa ibu-ibu disebut zauj? Nah, gitu ya. Kenapa disebut istri? Ya. Kemudian Hawa ini diciptakan dari mana? Gitu ya, dari apa? Gitu ya. Tapi seluruh ahli tafsir bersepakat bahwa ayat ini diturunkan, atau ayat kejadian di ayat ini, perintah untuk masuk ke dalam surga ini, Bu, setelah iblis diusir dari surga. Gitu ya. Kemudian Hawa diciptakan sebelum Nabi Adam masuk ke dalam surga. Itu menurut penafsiran dari para ahli tafsir. Kita bahas satu ya. Dalam tafsir At-Tabari dikatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa benarlah pendapat bahwa iblis itu diusir dari surga. Kenapa diusir? Karena tidak mau sujud kepada Adam. Gitu ya. Kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam? Karena memiliki sifat sombong. Namanya istikbar. Jadi penyakit, Bu, Pak, yang sangat kronis itu adalah dua. Yang pertama, aba wastakbara. Enggan melakukan perintah, enggan melaksanakan semua perintah, dan sombong. Nah, itu namanya dua penyakit yang sangat kronis ya, dibanding penyakit-penyakit yang kronis hari ini ya. Penyakit hati maksudnya. Kemudian Nabi Adam itu Allah tempatkan di surga sebelum iblis turun ke bumi. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ini menurut tafsir At-Tabari. Ya. Lihat surah Al-A'raf ayat 18 sampai dengan 19 ya, surah ke-7 Ibu. Silakan dilihat. Silakan dilihat. Ada? Surah ke-7 ayat 18-19 surah Al-A'raf. Qala khruj minha mad'uman madhura liman taba'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Ada? Ada, Bu? Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula minha haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Siapa yang mau baca? Artinya saja. Mau enggak, Bunda? Oh iya, boleh. Ayat 17 dan ayat 18 sampai dengan 19. Silakan, Bu. Allah berfirman, keluar dari sana. Surga dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Ya. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua mendekati yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Ini alasan. Tadi tafsirnya tafsir apa? Imam At-Tabari mengatakan bahwa perintah kepada Nabi Adam untuk tinggal di surga setelah iblis diusir.
Qala khruj minha. Maka berfirman Allah, keluarlah dari sana dalam keadaan terhina dan terusir. Bapak Ibu, Masya Allah ya. Bagaimana kata Allah? Kalau ada orang yang mengikuti terhadap iblis, apa sikap iblis tadi itu? Aba was takbara. Enggan enggan untuk melakukan yang diperintah dan sombong itu, maka kata Allah, aku akan isi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Ya, seperti itu. Nah, tafsirnya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah, ay uskun fi jannatil khuldi ma zawjik Hawa. Menurut Imam Ali As-Sabuni, bahwa yang dimaksud dengan diamilah olehmu dan istrimu surga itu adalah diamlah engkau di surga yang kekal bersama istrimu, yaitu Hawa. Ada yang tahu kenapa disebut Hawa? Bapak Ibu pernah mendengar kenapa pasangan atau istrinya Nabi Adam ini disebut dengan Hawa? Belum? Nah, baik. Nah, istri Bu, di dalam bahasa Arab itu namanya mar'atun atau perempuan. Iya, mar'atun ya. Insya Allah ibu-ibu jadi mar'atun soleha. Ya, mar'ah. Jadi zauju, kalau di dalam terjemah di Quran itu namanya apa di situ Bu? Istri atau apa? Atau pasangan? Di situ di buku itu, maaf di Al-Quran itu. Hah? Betul? Istri ya? Bukan pasangan. Bapak yang di handphone itu apa artinya? Istri atau pasangan? Istri kan? Nah, istri di dalam bahasa Arab namanya mar'ah. Nah, berarti nanti kita lihat kenapa disebut istri mar'ah dan kenapa disebut atau namanya adalah Hawa. Begitu ya? Baik. Nanti kita lihat ini, Masya Allah ya. Begitu luasnya ilmu Al-Quran Bu. Ya, begitu luasnya ilmu Al-Quran. Maka ketika kita analisa, ketika kita baca, semakin penasaran kita dengan arti atau kata-kata dalam Al-Quran. Jadi di situ namanya apa Bu? Zauj. Jauh artinya apa tadi? Istri ya? Betul? Istri dalam bahasa Arab namanya mar'ah. Mar'atun solihah. Ya. Yang kedua di situ Hawa. Betul ya? Nah, nanti kita bahas. Ada mar'ah, ada Hawa. Baik, coba Ibu perhatikan, kita sama perhatikan. Kenapa Bunda? Hawa. Hawa nama. Nama. Iya, mar'ah itu istri. Tapi zauj di situ, jauh juga di situ adalah namanya Hawa. Jadi Hawa itu nama dari istri itu. Nah, nama dari istri itu. Tapi kalau secara umum jauh itu pasangan. Rabbana apa? Habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, pertanyaannya, jauh juga di situ kenapa diartikan istri? Begitu kan? Ya. Yang kedua, istri di situ kenapa disebut Hawa? Ya, kalau orang Indonesia mungkin pakai Siti, ya Bu ya. Hawa jadi Siti, Hawa. Aisyah jadi Siti, Aisyah gitu ya. Padahal Siti itu bahasa apa Siti?
Nah, sebelum bahas ini, Bapak Ibu, kita lihat dulu. Wa qulna ya Adamu uskun. Ada uskun sih? Ada uskun? Nah, itu artinya menetaplah. Uskun, menetaplah. Diamilah. Gitu ya, Bu? Maknanya uskun, Bu, bukan selamanya. Saya ulang ya. Maknanya bukan selamanya. Uskun itu adalah hanya sementara. Uskun itu hanya sementara. Pasti akan keluar. Maka bahasanya uskun. Diamlah, menetaplah. Yang kedua, uskun itu bukan berarti memiliki. Bukan berarti memiliki. Jadi hanya pinjaman saja. Nanti kita akan meninggalkan dunia, Bu. Bukan kita miliki. Dunia itu hanya sebagai tempat tinggal. Maka bahasanya uskun. Gitu ya, Bu? Suatu saat kita akan keluar dari dunia, ya Pak ya? Betul? Seperti Nabi Adam masuk ke dalam surga. Tapi dia akan keluar. Berapa lama pertanyaannya di surganya? Nabi Adam itu berapa lama di surganya, Bapak Ibu? Menetapnya. Kalau Bapak Ibu di dunia udah berapa lama? Oh iyalah ya. Iya, baik. Pertanyaan saya ke Ibu berapa lama tinggal di dunia? Sudah berapa lama maksudnya? Hah? Berarti usia kan? Usia kan? Nah, usia saya masih muda insya Allah. Bapak Ibu juga masih muda semua. Ada 40, ada 50. Lama nggak? Lama nggak? Kalau Nabi Adam, Bu, nanti akan ketemu tafsirnya. Mungkin hari ini atau nanti ya. Tapi akan ketemu dengan tafsirnya itu masuk pagi, keluarnya sore. Jadi tinggal beberapa saat saja, jam saja. Ya. Jadi uskun itu apa? Jadi menempati itu dalam beberapa waktu tidak putus, tapi menempati bukan masuknya untuk tinggal menetap selamanya. Ini menurut Imam Al-Qurtubi. Maka hadis Rasul mengatakan, kun ka'annaka fid dunya, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Betul? Gharibun. Pernah mendengar hadis itu? Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Orang asing. Orang asing yang tinggal di bumi, ya bisa juga disebut orang yang traveling, melancong begitu. Ya. Pengembara, Bapak Ibu suatu saat akan kembali ke kampung. Ya kan? Makanya tradisi di Indonesia ada pulang kampung. Karena yang Ibu tempati bukan kampung Ibu. Betul? Iya kan? Gharib. Kalau enggak abirus sabil. Gharibun atau abirus sabil, atau sedang dalam perjalanan. Jadi hari ini bukan perjalanan terakhir. Ini adalah perjalanan dunia. Nanti ada perjalanan berikutnya. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Betul ya? Dan kalian akan kembali kepadanya. Idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna ilaina iyabahum
Summa inna alaina hisabahum. Surah Ghasyiyah. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kami kalian kembali. Summa inna alaina hisabahum. Dan sesungguhnya kamilah yang akan menghitung kalian semua. Apa yang dihitung? Di rahim tidak dihitung. Di rahim masih tidak dihitung. Ya kan? Tapi kalau di dunia sudah dihitung. Maka di dunia ada perintah, ada larangan. Kalau sudah di alam kubur, tidak berlaku perintah larangan. Betul ya Bu? Maka ayat ini ada perintah, ada larangan. Bisa dipahami? Ada perintah, ada larangan. Dan di perintah dan larangan itu Nabi Adam pun hanya singgah saja. Maka kalimatnya uskun. Di surah An-Nisa ternyata perempuan itu awalnya diciptakan dari laki-laki. Mengakui nggak Bu? Mengakui tidak? Surah An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sering mendengar? Sering mendengar ayat ini? Wahai manusia, takutlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri. Min nafsin wahidah. Siapa? Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan Allah ciptakan dari Adam itu zawjaha. Apa tadi zawj? Istrinya. Siapa istrinya tadi? Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Dan kemudian Allah dari keduanya memperkembangbiakan banyak laki-laki, banyak perempuan sampai sekarang. Mungkin sekarang sudah padat dunia ini ya. Udah hampir berapa miliar. Iya. Lahir satu, meninggal satu. Ya, mungkin Ibu lebih paham mana yang paling banyak, apa yang banyak yang lahir atau banyak yang meninggal ya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maka takwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya itu kalian saling meminta satu sama lain ya, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiban. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi kalian. Jadi Hawa diciptakan dari Adam. Kapan prosesnya? Nah, ini Buya Hamka. Buya Hamka mengatakan dalam tafsirnya, beliau mengutip dari sebuah kitab Perjanjian Lama. Memang tertulis di situ bahwa Hawa itu dijadikan Tuhan daripada tulang rusuk. Ini tafsir Al-Azhar ya. Dicabut tulang rusuknya sedang dia dalam keadaan tidur. Lalu ciptakan menjadi perempuan, dijadikan bininya. Nah, itu bahasa Buya Hamka ya. Tapi bagaimana kata beliau? Di dalam Islam, kepercayaan umum tentang Hawa terjadi dari tulang rusuknya Adam itu bukan karena ada kitab itu. Bukan kita merasa karena ada kitab itu. Ya, karena kita akui menurut beliau bahwa kitab-kitab Taurat itu yang sekarang tidak asli lagi. Tapi yang menjelaskan adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi kita percaya kepada Al-Quran. Walaupun di dalam kitab yang tadi disampaikan itu ada. Tapi kita percaya kepada Al-Quran. Itu surah An-Nisa ayat 1 tadi. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa
Ketika Allah telah selesai urusannya dengan mencaci iblis ya. Mencaci iblis. Bahkan tadi dalam surah Al-A'raf mengeluarkan dia, mengusir iblis itu. Ya. Dan Allah kembali kepada Adam telah diajari semua nama-nama itu. Jadi disitulah Hawa diciptakan dari Nabi Adam. Tulang rusuk Nabi Adam. Ini tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana prosesnya? Menurut Muhammad Ibnu Ishaq. Nah, ini coba diperhatikan Ibu. Soalnya nanti ada yang sekarang bisa dikontekstualkan sekarang. Jadi kejadian dulu Hawa diciptakan dari Adam itu sekarang yang Ibu rasakan. Nah, sekarang yang Ibu rasakan. Dan juga Bapak rasakan. Setelah ditimpakan rasa kantuk kepada Adam. Ini menurut tafsir Ibnu Katsir. Menurut keterangan yang sampai kepada kami dari kaum ahli kitab yang punya kitab Taurat juga di kalangan ahli ilmu bersumber Ibnu Abbas, Allah mengambil salah satu dari tulang iga sebelah kiri dan menambal tempatnya dengan daging, sedangkan Adam masih tetap dalam keadaan tidur, belum terbangun. Lalu Allah menjadikan tulang iganya itu istrinya. Kalau umum namanya tulang rusuk ya. Betul ya? Jadi perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Itu Adam. Yaitu Siti Hawa. Nah, pakai Siti ini. Pakai Siti ya. Berupa seorang wanita yang sempurna agar Adam merasa senang hidup dengannya. Agar Adam merasa senang hidup dengannya. Berarti perempuan lahir itu membuat tenang laki. Maka bahasanya apa? Saki. Hawa diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri bagian belakang ketika Adam sedang tidur. Ini juga tafsir Ibnu Katsir. Saat Adam terbangun, ia merasa kaget. Ini terjemahnya ya. Terjemahnya dari bahasa Arabnya. Setelah melihatnya, lalu ia langsung jatuh cinta kepadanya. Begitu pula sebaliknya, Hawa jatuh cinta kepada Adam. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah ceritakan agama ayahku, kemudian telah menceritakan dari Waqi, dari Ibnu Abbas, wanita diciptakan dari laki-laki. Maka keinginan wanita dijadikan terhadap laki-laki. Dan laki-laki itu dijadikan dari tanah, maka keinginannya dijadikan terhadap tanah. Maka pingitlah wanita-wanita kalian. Masya Allah ya. Bahkan di dalam hadis yang lain begitu, bahwa jagalah perempuan itu harus dijaga ya, karena Rasulullah SAW ketika wafatnya ittaqin nisa, jagalah kalian perempuan. Tapi dalam surah An-Nisa walin nasi hubbus syahawati minan nisa, manusia itu diberikan syahwat untuk berkeinginan terhadap perempuan. Maka surga itu digambarkan banyaknya bidadari, hurun ain, karena itu sifatnya laki-laki. Tapi kalau surganya buat ibu-ibu, gambarannya bukan laki-laki, silakan. Tapi apa? Wa aqwabu mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabthutah. Ada tempat-tempat minum yang cantik, kemudian dipan-dipan yang sangat indah gitu ya. Jadi biasanya benda-benda. Di dalam tafsir yang lain pun juga sama. Semuanya bersumber dari Ibnu Abbas. Jadi Allah mengambil salah satu dari tulang iganya sebelah kiri Nabi Adam dan menambal tempatnya dengan daging.
Banyak ya. Kalau di Al-Qurtubi, inilah ada yang disebut dengan mar'ah, gitu ya. Istri itu mar'ah, ada juga disebut dengan Hawa. Wa zawju Adam alaihissalam hiya Hawa. Hawa. Jadi istrinya Nabi Adam itu adalah Hawa. Namanya pertama kali itu. Ketika diciptakan dari tulang rusuk Adam tanpa ada rasa sakit. Kalau sakit, ketika ditanya, kalau sakit, ya, kalau Adam itu merasa sakit, maka laki-laki tidak akan kasar terhadap, kalau sakit akan kasar. Karena tidak sakit, maka laki-laki itu lembut terhadap perempuan. Ya'tifu rajulun alam ro'atihi. Tatkala tumbuh kemudian bertanya, man hadihi, siapa ini? Imro'ah. Kenapa? Wa masmuha, dan siapa namanya? Hawa. Kenapa dinamai Imro'ah? Karena aku bagian yang diciptakan dari seseorang. Kenapa disebut Hawa? Karena aku diciptakan dari yang hidup. Jadi istri itu disebut mar'ah karena diciptakan dari seseorang. Kenapa disebut Hawa? Karena diciptakan dari yang hidup. Maka tepatlah tadi zaujuha itu bisa disebut istri dan juga namanya adalah Hawa. Ini dalam kitab Al-Qurtubi. Malaikat berkata, apakah engkau menyukainya, wahai Adam? Iya. Apakah engkau mencintainya, wahai Hawa? Kalau Hawa tidak, tidak suka. Tapi walaupun dalam hatinya banyak suka, sebagaimana di hati Adam. Jadi kalau perempuan itu membenarkan kecintaannya kepada suaminya, maka Hawa akan jujur. Jadi kalau perempuan mengiyakan itu tidak dengan ucapan, tapi dengan hatinya. Tapi ibu-ibu suka nggak sama suami ibu? Ya, itu jawabannya. Ini bapaknya berdua ya. Kita bertiga bapak ya. Hawa diciptakan untuk ketenangan, Masya Allah. Lihat surah Al-A'raf ayat 189. Surah 7. Ada? Silakan ibu baca. Surah 7 ayat 189. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Ada? Silakan dibaca terjemahannya. Surah 7, surah Al-A'raf ayat 189. Ya, ada. Surah 7 ayat 189. Silakan Bunda. Dialah yang menciptakan dari jiwa yang saling mengikat, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dikandungnya, istrinya mengandung kandungan yang ringan, dan setelah dia merasa ringan, kemudian ketika dia merasa berat, istri memohon kepada Allah, Tuhan mereka saya, jika engkau memberi kami anak yang soleh, sejumlah kami akan selalu bersyukur. Sudah cukup ya. Jadi Allah menciptakan kamu ya dari Adam, dan dari Adamlah diciptakan. Di situ apa artinya Bu? Punten, pasangannya ya. Betul ya, pasangannya. Jadi zaujaha itu artinya juga pasangannya. Berarti zauj itu juga artinya apa? Pasangan. Pasangan.
Untuk apa diciptakan zauj? Untuk apa nih Bu diciptakan ini? Sakinah. Iya. Apa sakinah? Tenang. Apa? Tentram. Damai. Jadi istri itu membuat suaminya tenang. Itu ya. Di surah Al-A'raf tadi sudah ya. Al-A'raf 189 tadi sudah disebutkan oleh Ibu ya. Di hadis juga demikian. Di hadis. Seperti dari Abu Hurairah. Anau qala istausu bin nisa'i khairan. Berilah nasihat kebaikan bagi wanita. Fa innal mar'ata. Tuh, mar'ah. Ada di situ? Mar'ah? Mar'ah khuliqat min dir'. Sungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Ini hadisnya sahih Bukhari Muslim. Dalam sebuah riwayat, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah bagian yang paling atasnya. Jika kamu berusaha meluruskannya, kamu akan membuat patah. Dan jika dibiarkan, ia akan terus bengkok. Berilah nasihat kebaikan kepada wanita. Bapak ya. Itulah. Tapi bukan kelemahan, itu kelebihannya ibu-ibu. Ya. Di dalam hadis Muslim juga demikian. Nah, ini mendukung dari tafsir bahwa Hawa itu disebut Hawa karena diciptakan dari yang hidup. Itu ya. Kenapa disebut Hawa? Karena diciptakan dari yang hidup, yaitu Adam kan? Hawa. Wawunya bertasdid. Hawa, bukan Hawa. Hawa. Kalau bahasa orang lain namanya Eva. Ya. Kalau bahasa yang lain. Kenapa disebut mar'ah? Mar'ah karena diciptakan dari seseorang. Itu mar'ah. Al-mar'atus sholihah. Al-mar'atus sholihah. Perempuan yang soleh. Kenapa disebut mar'ah? Karena diciptakan dari seseorang, yaitu Nabi Adam tadi, dari tulang rusuknya. Maka banyak hadis itu paling bengkok. Kalau diluruskan, kamu akan patah. Tapi kalau dibiarkan, dia akan terus bengkok. Itulah ibu-ibu. Tapi istausu nisa khair. Berilah perempuan itu nasihat untuk berbuat baik. Tapi perempuan itu membuat tenang suaminya. Dalam tafsir Al-Azhar juz 1 halaman 165, Buya Hamka juga mencantumkan hadis yang tadi. Jadi tafsirnya itu Buya menyampaikan itu. Istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Dila'in wa inna a'waja ma fid dila'i a'la fa in dhahabat tukimhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausun bin nisa'. Ya, sama. Dari kitab tafsir Buya Hamka atau tafsir Al-Azhar juz 1. Bahwa peliharalah, kalau beliau mengatakan peliharalah, istausu itu peliharalah perempuan itu sebaik-baiknya. Hadis ini memberi petunjuk, kata beliau, kata Buya Hamka, bagi seorang laki-laki, terutama suami, bagaimana caranya menggauli dan mendidik, menggauli istrinya dan mendidik anak-anaknya yang perempuan, supaya terjadi rumah tangga yang bahagia. Hendaklah seorang laki-laki mengenal kelemahan jiwa perempuan karena tulang rusuk yang bengkok.
kelemahan perempuan pada ikatnya. Kalau laki-laki pandai membawakannya, inilah yang menjadi satu dasar penguatan satu rumah. Itu Buya menafsirkan seperti itu. Ya. Sekarang surga. Surga mana yang ditempati? Ini khilaf di antara ahli tafsir semuanya ya. Ada yang mengatakan bukan nanti surganya, tapi surga yang adna minal ardi, jadi yang dekat dengan bumi. Ini khilaf di antara tafsir. Banyak perbedaan, mobil khusus kaum Mu'tazilah, Qadariyah gitu ya. Nah, tapi kalaulah katanya ya, kalaulah surga itu surga yang nanti, surga yang kekal, maka tak mungkin iblis masuk ke dalam surga itu. Gitu. Itu alasannya. Karena di surga itu tidak ada ucapan yang tidak berfaedah. Di surga nanti tidak ada perbuatan dosa. Surah At-Tur ayat 23. La yasma'una fiha lagwa wala kidhaba. Jadi di surga tidak ada ucapan yang sia-sia dan bohong. Ya. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Tidak ada juga perkataan-perkataan illa qilan salaman salam. Ini ucapannya salah. Baik sekali. Wa ma hum minha bimukhrijin. Dan mereka tidak akan lelah nanti Bu, tidak akan lelah di surga itu Bu. Dan nanti surga itu kalau kita masuk surga tidak akan lagi dikeluarkan. Jadi kalau sudah masuk surga tidak lagi dikeluarkan. Itulah keinginan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi khilaf di antara ahli tafsir tentang surga yang ditepati, tapi banyak mengatakan bukan surga nanti, tapi surga yang Allah buatkan di dekat dengan dunia. Termasuk Al-Qurtubi juga sama, ya, Ibnu Katsir juga sama. Nah, surga itu. Surga yang tapi Adam ini masih diperselisihkan. Ya. Mungkin ini kita tahu saja ya, kita hanya tahu saja. Tapi insya Allah surga nanti insya Allah adalah jannatul khuld. Jadi surga yang kekal. Insya Allah kalau kita berbuat kebaikan, beriman, beramal soleh, maka akan mendapatkan surga yang indah. Lantas kami melihat engkau beralih ke belakang. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku telah melihat surga, Masya Allah. Dan aku tadi berupaya meraih setan dan buah-buahan darinya. Seandainya aku mendapatkannya, lalu kalian memakannya, niscaya kamu tidak butuh lagi makanan di dunia. Jadi makanan Ramadan itu makanan yang tidak bisa kita bandingkan dengan makan yang paling lezat, paling mahal di dunia. Semua telah Allah berikan kepada Nabi Adam. Bagaimana kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Maka kata Allah, ay la takula min hadhihi syajarah. Janganlah engkau mendekati pohon ini. Apa nama pohon itu? Ibnu Abbas mengatakan al-karamatu, anggur. Tapi kenapa disebut pohon huldi ya? Pohon huldi itu apa gitu ya? Apa pohon larangan gitu ya? Kalau menurut Ibnu Abbas itu pohon anggur. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan kataba ila Abi Julius yas'alu ani syajara allati akala min Adam wa syajaratu allati taba'a indaha Adam faqataba ilaihi Abu Jul sa'al Abu Jalad ya sa'al tani ani syajara allati naha anha Adam alaihissalam wa hiya sunbulah, gandum katanya, pohon gandum. Dan
Pohon yang ketika Nabi Adam bertobat di bawahnya itu pohon zaitun. Jadi tidak ada kata khuldi di sini. Jadi pohonnya pohon anggur. Ada yang mengatakan pohon gandum. Katakan pohon zaitun. Jadi tidak ditahu namanya itu pohon. Walaupun tidak tahu, tidak beri madarat. Walaupun ibu tidak tahu nama pohonnya, tidak jadi madarat buat kita. Tidak jadi dosa, gitu maksudnya. Pohon apa ya? Jadi Allah itu melarang Nabi Adam dan istrinya itu untuk makan pohon. Tapi tidak tahu itu pohon apa, bukan seluruh pohon surga. Dan ternyata Adam dan istrinya memakan buah yang terlarang itu. Nah, kami tidak tahu jenis pohon apa yang terlarang bagi Adam itu. Karena Allah tidak memberikan satu dalil pun bagi hamba-hambanya, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah yang sahih. Jadi tidak ada madarat kalau kita tidak mengetahui nama pohon itu. Ya, asy-syajarah. Ada pula yang mengatakan pohon itu adalah pohon gandum, pohon anggur. Ada juga disebut pohon tin. Atau mungkin, kata At-Tabari, Imam At-Tabari, mungkin saja salah satu di antaranya ada yang benar. Tapi hal itu merupakan suatu ilmu. Wa dzalika ilm idza ulima lam yanfa' alima lam yunfil alima bihi ilmah. Jadi kalau hal itu suatu ilmu yang tidak membawa manfaat bagi orang yang mengetahuinya, dan jika tidak mengetahuinya tidak akan membawa madarat. Begitu, Bu? Ya. Jadi mungkin nanti ketika ditanya pohonnya pohon apa gitu kan ya. Nah, itu tidak memberi manfaat, madarat. Kalau khuldi itu sebutan dari setan. Dari siapa? Iblis. Iya. Nanti ada dialognya nanti. Mungkin bukan di tafsir yang ini, nanti di ayat yang lain ya. Di surah Toha, ayat 120. Surah ke-20. Coba dilihat. Ayat 120. Surah ke-20. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Silakan, Bud. Kemudian setan membisikkan ketika dia akan kepadanya dengan berkata, wahai Adam, berikan kepadamu pokok keabadian atau khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Ya. Jadi khuldi itu artinya apa? Setan. Ya kan, Bu? Ya, kamu kalau makan itu kamu akan kekal di surga. Karena kan tadi uskun tadi, Bu, menetap di surga itu bukan untuk selamanya. Kan begitu ya? Bukan untuk selamanya. Jadi kata setan, kalau kamu makan apa? Buah ini, kamu akan kekal, begitu. Maka disebut pohon khuldi. Ya. Dari mana? Dari sini, Bun. Ini juga di kisah anak-anak begitu ya? Nih, di sini, Bun. Syajaratil khuldi nih. Syajarah pohon, khuldi. Siapa yang mengatakan ini? Ini syaitan. Jadi kalau kita mengatakan itu pohon khuldi, berarti kita setuju terhadap itu ibu yang bicara ya. Pohon khuldi. Atau di situ tadi saya mendengar pohon keabadian. Ya.
Khuldi itu kan kekal abadi kan? Khalidina fiha. Nah itu. Jadi khuldi. Jadi kalau engkau mau makan itu, engkau akan kekal di surga. Waduh, jadi selama ini kita kurang tepat mengatakan pohon huldi, karena pohon huldi itu persepsinya setan. Tapi kan nggak apa-apa, Ustadz, kayak tadi juga ada masalah kata nama pohon itu ya nggak apa-apa lah. Tapi kita hati-hati ya untuk mengatakan itu pohon apa. Dalam kitab Ibnu Katsir, jadi pohon itu buah setelah Allah menempatkan Adam dan istrinya di dalam surga, lalu dia melarangnya memakan buah tersebut. Oke, bukan memakan pohon ya, memakan buah dari pohon tersebut. Buah itu berarti pohon yang ranting-rantingnya lebat sekali hingga sebagian darinya bersatu dengan yang lain. Pohon tersebut dimakan oleh para malaikat karena mereka ditakdirkan kekal. Jadi khusus untuk malaikat ditakdirkan kekal. Tapi pohon ini dilarang oleh Allah dimakan oleh Adam dan istrinya. Ini apa namanya? Syirik. Allah tidak suka terhadap syirik. Kalau makan pohon itu membuatnya kekal. Yang kekal itu adalah Allah. Yang kekal itu Allah. Berarti fawaswasa syaitan. Makanya dalam surah An-Nas kita berlindung. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi was-was itu suatu senjata menggoyahkan terhadap tauhid. Maka kita berlindung. Makanya a'udzu birabbin apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. La taqrabaha, arti mendekati itu memakan. Jadi mendekati itu artinya memakan. Zina bahasanya mendekati. Wala taqrabuz zina. Ya kan? Wala taqrabuz zina. Itu melakukan artinya. Bukan hanya dekat-dekat. Tapi ada juga mengatakan dekat aja nggak boleh, apalagi melakukan. Ya. Ini mendekati disebut sebagai bil aqli. La taqrab, janganlah dicampuri dengan melakukan, sedangkan apabila didahulukan ya jangan mendekati. La taqrab. Jadi janganlah itu dicampur dengan melakukan gitu. Itu la taqrab. Kalau la taqrub itu mendekati. Kalau taqrab mendekati sekaligus juga melakukan untuk makan. Apa pohon di surga itu? Ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud. Golongan kanan, bahagianya golongan kanan berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang, bukan pisan. Pohon pisang, bukan pisan ya. Kalau pisan bahasa Sunda. Pisang.
Jadi pohon bidara dan pohon pisang yang bersusun buahnya dan naungan yang terbentang luas. Kalau tidak salah sudah dibahas ini, pohon-pohon yang ada di surga itu. Di antaranya pohon pisang. Tapi pisang yang mana? Kita tidak bisa bandingkan dengan pisang ada di bumi. Inna fil jannati syajaratan yasiru rakibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha waqra'um in syi'tum wa dhili mamdud. Di surga itu terdapat sebuah pohon, andaikan orang naik kuda hendak melintasi bayangannya selama 100 tahun belum sampai ke ujungnya. Kayaknya Nabi Adam itu di surga itu banyak sekali kenikmatan-kenikmatannya, ya. Jadi setan menggoda mereka dari kesukaan. Hati-hati ya. Jadi setan itu menggoda dari kesukaannya. Yang pertama digoda adalah Hawa. Yang pertama digoda adalah Hawa. Dengan godaan iblisnya. Inilah awal fitnah yang terjadi kepada laki-laki dan perempuan. Kepada laki-laki dari perempuan. Ibu-ibu hati-hati ya. Iblis berkata, tidak ada yang melarangmu kecuali pohon tersebut akan membuat kekal di surga. Itu bahasa iblis. Tidak ada yang melarangmu. Tapi kalau kamu makan buah dari pohon itu, kamu kekal di surga. Itu kan bisikannya itu. Tidak ada yang melarangmu katanya. Karena iblis mengetahui bahwa Adam dan Hawa itu menyukai pohon tersebut. Jadi menyukai pohon tersebut. Dia datangi keduanya dari apa yang mereka sukai. Kesukaan itu hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Hubbuka syai'a, kecintaanmu terhadap sesuatu membuat kamu buta dan kamu tuli. Itu setan masuk. Setan akan masuk dari kesukaan. Nah, Adam pun juga begitu. Jadi setan melihat Adam dan Hawa suka terhadap pohon itu. Siapa yang melarangmu? Enggak ada yang melarangmu. Tapi kalau kamu makan pohon itu, kamu akan kekal di surga. Jadi Hawa membujuk Adam akhirnya. Membujuk Adam. Jika aku telah memakannya, jika ada sesuatu menimpa aku, pastilah engkau akan selamat. Maka dia memakannya dan tidak membahayakan dirinya. Maka dia mendatangi Adam. Makanlah, aku telah memakannya dan tidak apa-apa. Maka Adam memakannya dan terbukalah aurat mereka, dan mereka pun mendapat hukuman atas dasarnya. Nggak ada apa-apa kok. Aku makan pohon ini, aku tidak apa-apa, kan begitu. Makanlah katanya. Makan juga lebih ada. Itulah disebut dengan fatakuna minaz zalimin. Karena perbuatan itulah, gitu kan? Karena kan larangan Allah dilaksanakan, gitu ya. Maka fatakuna minaz zalimin. Zalim artinya maksiat. Maka konsep tolong menolong itu, Bapak Ibu, ibu menolong siapa? Suami menolong ibu, ya. Orang tua menolong anaknya menolong orang tuanya, ya. Itu di surah Al-Maidah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi selalu saling bantu itu kebaikan saja. Jangan saling membantu dalam keburukan. Apa menolong itu? Menyelamatkan, memberi nasihat, mengarahkan. Ya. Jadi dua menolong itu, menolong kebaikan dan menolong kejahatan.
Tapi kita tidak boleh menolong yang kejahatan. Apa menolong itu? Mencegah orang lain berbuat jahat. Itu menolong. Ada dua orang yang zolim dan menzolimi. Yang ditolong yang mana? Ada dua orang. Yang satu pelaku zolim. Yang dua, satu lagi pelaku yang dizolimi. Mana yang kita tolong? Menolong yang menzolimi atau menolong yang zolimi? Nah, kata hadis Rasulullah menolong dua-duanya. Yang dizolimi tolong. Ya karena memang dia teraniaya. Yang menzolimi juga tolong. Supaya dia tidak berbuat zolim. Itulah prinsip dari seorang muslim. Nah, setan itu akan masuk ke hal yang disuka. Pelajarannya adalah yang pertama, dunia hanya sebagai tempat menetap saja. Sementara saja. Ya, kita miliki untuk waris ya, untuk membuat agar anak kita tidak terlantar hidupnya. Kan dalam Al-Qur'an wa yashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Artinya ketika kita meninggal dunia jangan sampai anak-anak kita, keturunan kita tidak mendapatkan harta. Ya. Tapi kita menetap saja. Yang kedua, jumlah yang diperbolehkan itu lebih banyak daripada yang dilarang. Kenapa kita memakan makanan yang dilarang begitu? Kan banyak makanan yang diperbolehkan itu, kenapa memilih makanan yang dilarang? Betul kan, Bu? Ibu-ibu atau bapak-bapak lebih banyak sehat atau sakit? Sehat kan ya? Betul ya? Sehat. Mungkin setahun sakitnya berapa hari gitu. Sebulan mungkin berapa hari sakitnya. Ketiga, larangan itu ujian sebetulnya. Agar kita taat kepada Allah. Allah melarang makan ini, itu ujian. Agar kita taat kepada perintah Allah, kan itu ya. Perintah Allahnya berupa tadi larangan itu. Yang keempat, larangan mendekati kemaksiatan itu perintah yang agung untuk tidak melakukan. Karena maksiat itu akan mengubah diri kita menjadi memiliki sifat-sifat kufur ya. Bukan orang kafir, tapi sifat-sifat kufur. Dan yang kelima, berhentilah dari kezaliman. Jangan terjerumus terus dalam kemaksiatan. Kenapa? Karena hidup kita hanya sebentar. Perbanyaklah tobat, perbanyaklah kita berzikir, banyaklah baca Quran, ya. Banyaklah bersedekah, berbuat baik kepada orang, ya, menolong orang, gitu Ibu ya. Supaya apa? Supaya dosa kita terhapus. Jangan menumpuk-numpuk kemaksiatan karena kita di dunia hanya menetap saja. Inilah pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di ayat berikutnya. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita baca tasdik ya, dan kita berdoa dulu. Sadaqallahul azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi wa majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.